Pada beberapa hari yang lalu sebelum kita akan merayakan tahun baru, itu ada surat edaran terkait dengan pemberitahuan hasil validasi angka kredit integrasi dosen PNS. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan surat edaran yang diedarkan per tanggal 28 Desember 2023 kemarin dengan nomor 7831/E4 garis miring DT titik 04 titik 01 garis miring 2023 terkait dengan pemberitahuan hasil validasi angka kredit integrasi dosen PNS ya. Jadi di dalam surat tersebut berisi bahwa berdasarkan pasal 58 Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, ada surat edaran BKN nomor 23 tahun 2023 yang pernah sudah saya bahas terhadap angka kredit hasil kerja pejabat fungsional dosen pegawai negeri sipil atau PNS yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Bapak Ibu ingat ya, 31 Desember 2022 akan dilakukan pengakuan dari metode konvensional menjadi angka kredit integrasi ya. Sesuai dengan Perdirjen Dikti nomor 144/E/KPT/2023 dan Perdirjen Dikti nomor 171/KPT/2023 telah dilaksanakan tahapan-tahapan proses angka kredit integrasi dengan rincian perkembangan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah total data dosen PNS yang terdata di PD Dikti Sister dan memenuhi syarat untuk melakukan proses angka kredit integrasi. Yang kedua, pengumpulan data pengakuan angka kredit konvensional dosen PNS ke Sister dilakukan oleh operator PAK pada PT masing-masing atau LL Dikti atau Kementerian Lingkungan yang lain ya, kementerian apalah gitu. Nah, oleh karena itu, ini lagi saya tekankan bahwa Bapak Ibu yang banyak bertanya di channel YouTube saya, terima kasih, bahwa angka kredit konvensional itu dilakukan di Sister dan dilakukan oleh operator masing-masing kampus, Bapak Ibu, ya. Jadi, meskipun kemarin saya mencoba ini ya, coba email nih, ke email ini, saya sudah tampilkan ke deskripsi video saya, ya. Meskipun saya sudah pernah mencoba meng-emailnya dan dibalasnya itu, jadi saya meng-email bulan Oktober, dibalasnya Desember. Jadi bisa dibayangkan aja berapa lama gitu Bapak Ibu. Nah kemudian, yang berikutnya itu adalah 86% data itu sudah diproses dari angka kredit konvensional menjadi angka kredit integrasi. Ini berdasarkan pelaporan dari masing-masing PT masing-masing ya. Kemudian sedangkan 81% angka kredit integrasi dosen PNS itu sudah disahkan melalui TTE BSRE ya. Dan 70% data angka kredit integrasi dosen PNS sudah dikirim ke BKN sehingga Bapak Ibu tinggal menunggu ini SK-nya turunnya kapan ya. Nah, ada tindak lanjut proses angka kredit integrasi ya. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Yang pertama itu adalah melakukan pengecekan kembali untuk data PNS belum diunggah ke pengakuan ke Sister. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah mengupdate nih, sudah berulang kali disampaikan. Kemudian melakukan perbaikan data untuk data PNS sudah diunggah tapi belum lolos validasi. Rinciannya adalah alasan gagal validasi maupun tindak lanjut yang perlu dilakukan dapat dilihat pada lampiran surat edaran ini ya. Yang pertama itu adalah semua isian data sudah sesuai dengan format lampiran F di Sister. Bapak Ibu bisa lihat di lampiran. Kemudian yang kedua itu dosen dalam kewenangan PT ataupun LL Dikti ataupun kementerian. Yang berikutnya dosen memiliki NIDN yang valid. Yang berikutnya adalah isian golongan sudah sesuai dengan si ASN.
Kemudian dosen memiliki NIP berstatus kepegawaian dosen PNS dan ikatan kerja dosen tetap. Yang berikutnya, isian jabatan fungsional sudah sesuai dengan Sister setelah Bapak Ibu telah mengupdate-nya ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah data KUM terisi sesuai dengan format 2 digit di belakang desimal dan penjumlahan semua KUM sama dengan perolehan angka kredit baru ya. Jadi Bapak Ibu itu angka kreditnya harus sudah sama nih ya. Kemudian yang ketiga itu melakukan proses integrasi data untuk data PNS belum diintegrasikan. Jadi yang belum diintegrasikan itu segera diintegrasikan, maksudnya semacam itu. Kemudian melakukan TTE untuk data angka kredit integrasi yang belum di TTE. Yang kelima itu mengirimkan data yang sudah di TTE ke BKN bagi data yang belum dikirim ke BKN. Jadi Bapak Ibu yang tanya, saya ini sudah punya ini angka kredit sekian, sudah terintegrasi. Nah, sudah di TTE belum? Kalau sudah di TTE, nah baru bisa dikirim ke BKN. Kemudian melakukan revisi data untuk angka kredit integrasi yang perlu diperbaiki. Nah, seperti apa? Data asisten ahli kolektor dilakukan oleh PT ya, mohon dipastikan. Jadi dilakukan oleh PT yang bersangkutan. Menyiapkan data mengunggah lampiran F berisi data revisi dosen dengan memastikan data-data sudah sesuai ketentuan sebagaimana yang dituliskan pada poin 2. Kemudian yang kedua itu adalah tata cara revisi dapat dilakukan sesuai dengan status data saat ini. Berikutnya, untuk melakukan revisi bagi data yang belum diberikan TTE, harap menyelesaikan proses hingga TTE lalu menarik ajuan sesuai dengan alur penarikan ajuan yang sesuai di TTE. Kemudian untuk melakukan revisi bagi data yang sudah diberikan TTE dan belum dikirim ke BKN, harap melakukan penarikan ajuan sesuai materi pada pusat informasi ya. Nanti saya akan tampilkan websitenya di deskripsi video. Dan harap untuk mengunggah kembali ajuan yang sudah direvisi. Poin yang ketiga, untuk melakukan revisi bagi data yang sudah dikirim ke BKN, bisa melakukan pembatalan pada menu terkirim ke BKN. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di menu tersebut dan melakukan proses angka kredit integrasi dari pengunggahan kembali lampiran F berisi data revisi dan proses sampai pengiriman ke BKN. Yang berikutnya untuk poin B, data LK ke guru besar diajukan oleh PT ke LL Dikti ataupun kementerian ke Dikti ya. Jadi khusus untuk yang lektor kepala dan guru besar baru diajukan ke Dikti ya. Di mana poinnya pertama itu adalah mohon dicek data yang telah diproses di dashboard pengawasan. Kemudian poin yang kedua, jika status di dashboard pengawasan adalah belum diunggah, maka PT atau LL Dikti ataupun kementerian perlu mengunggah lampiran F ke Sister dulu, gitu prosedurnya. Poin yang ketiga, jika terdapat ketidaksesuaian data dan data perlu direvisi dari yang sudah diajukan dan di periode revisi, namun belum ada perubahan di dashboard pengawasan, mohon untuk mengisi form. Nanti formnya akan saya lampirkan juga di deskripsi, dan unggah kembali lampiran F dalam bentuk file Excel ya Bapak Ibu ya, di bagian akhir form sampai 28 Desember 2023. Mohon untuk menyiapkan lampiran F berisi data revisi dengan memastikan data-data sudah sesuai ketentuan sebagaimana yang dituliskan pada poin 2. Kemudian poin yang keempat itu adalah data yang sudah diajukan revisi akan direvisi dan diproses oleh Dikti sampai data tertandatangani dan terkirim ke BKN. Bagi PT, LL Dikti maupun kementerian silakan dapat ditunggu proses datanya oleh Data Dikti ya. Kemudian dukungan tindak lanjut. Dalam pelaksanaan tindak lanjut yang disampaikan pada surat ini, maka PT, perguruan tinggi maupun LL Dikti maupun kementerian harap dapat mempertimbangkan catatan sebagai berikut. Yang pertama itu data yang terlampir dalam surat ini merupakan data yang terekam di Sister per 27 Desember ya 2023
pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana data terlampir merupakan data dinamis yang akan terus bergerak setelah tanggal surat ini diterbitkan. Sehingga PT maupun LL-Dikti maupun kementerian itu harap dapat melakukan pengecekan data secara mandiri dan berkala di dashboard pengawasan Sister. Jadi Bapak Ibu harus mengecek di Sisternya secara berkala. Kemudian jika data total PNS di PD Dikti Sister belum sesuai, harap melakukan pemutahiran data di PD Dikti Sister. Yang poin ketiga, untuk informasi lebih teknis dan tata cara proses angka kredit integrasi dapat diakses kembali oleh perguruan tinggi, LL-Dikti maupun kementerian pada tautan berikut. Nanti saya akan juga tampilkan tautannya. Informasi mengenai BIMTEK pelaksanaan angka kredit integrasi bisa diakses di link yang akan saya tampilkan di deskripsi video saya. Berikutnya, informasi mengenai proses transisi 2023 dan Sister bisa diakses di link yang akan juga saya tampilkan. Poin keempat, dalam hal ini PT maupun LL-Dikti maupun kementerian mengalami kendala teknis dan data sistem, silakan menghubungi pusat bantuan Sister melalui link yang akan juga saya sampaikan. Nah, begitulah isi dari surat edaran yang terkait dengan pemberitahuan hasil validasi angka kredit. Jadi Bapak Ibu yang sudah terkirim datanya ke BKN mohon untuk ditunggu. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.